Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saat ini kita lagi ada di perusahaan Damri cabang terbesar di Lampung. Kunjungan ini saya bersama Bella, Adel, Friska, dan saya Dea. By the way, Damri ini adalah salah satu perusahaan BUMN angkutan darat yang berdiri sejak tahun 90-an loh. Perusahaan Damri ini juga adalah perusahaan angkutan darat yang paling luas di Lampung. Setelah ini kita akan menyaksikan wawancara dari kelompok 4. Bapak bersedia? Ya, bersedia. Sebelumnya izin bertanya Pak, bisa ceritakan tentang profil perusahaan Damri sebagai BUMN transportasi di Indonesia ini? Oke, jadi Damri ya. Damri kan salah satu BUMN di bidang transportasi selain KAI ya, sama kereta api atau sama Pos Indonesia lah, dia maksudnya ke cluster logistik. Damri itu terdiri darat dia itu ada di seluruh Indonesia, berkantor pusat di Matraman, Jakarta, dan mempunyai cabang sekitar 4 tempat. Nah, di Lampung ini salah satu cabangnya. Cabang Lampung ini bisa dibilang ya cabang terbesar, bisa dibilang yang terbesar, cabang terbesar di Damri. Transportasi darat di Damri itu lebih ke angkutan darat ya, karena darat dia lebih ke ini penumpang, yaitu di layanan bus antar jemput, jemput. Jadi transportasi menggunakan bus, armada bus. Jadi ada beberapa segmen angkutan dengan memakai bus. Ada yang antar bus akap antar kota, bus perintis yang di daerah-daerah tuh untuk daerah tertinggal, terbelakang dan keluar. Terus juga ada angkutan pariwisata, angkutan pemandu moda, angkutan bis kota, dan juga ada angkutan pariwisata dan logistik. Ada sekitar 7 segmen. Nah, untuk di Lampung sendiri kita ada 2 segmen, itu antar kota dan juga perintis yang di daerah. Karena perintis itu daerah 5, Kota Agung, sampai daerah-daerah terbelakang dan terluar. Itu sih untuk singkatnya ya, untuk Damri ya. Pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana strategi Damri dalam meningkatkan layanan transportasi publik di Indonesia? Strategi Damri untuk meningkatkan layanan publik di Indonesia. ya layanan ya, terkait ini dengan keamanan dan kenyamanan dan otomatis untuk meningkatkan layanan itu meningkatkan apa ya? Meningkatkan layanan transportasi. Oke, layanan kan otomatis harus ada peningkatan di bidang pelayanan dan juga keamanan ya. Jadi untuk sekarang kan Damri mengikuti perkembangan zaman. Jadi setiap laporan itu bisa dilakukan via media sosial mana aja atau via apa aja, melalui email, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram. Jadi divisi pelayanan kita untuk pelayanan kita udah hampir ya, udah bisa mencakup apa yang diinginkan konsumen. Jadi itu pengaduan itu terkait pelayanan Damri baik Purkino atau pusat, dari pusat baru untuk nge-push ke cabang-cabang untuk tindak lanjuti pelayanan ketika ada kendala atau ada keluhan ya. Jadi untuk keamanan kita juga mengikuti aturan yang berlaku, misalkan untuk KIR kita juga dilakukan bulan sekali ya supaya tidak keluar. Dan juga kita juga ada tim QA QC, jadi setiap bus sebelum berangkat kita selalu ngecek quality assurance dan quality control terhadap bus, baik kelengkapan dan keaktifan setiap komponen yang ada di dalam bus, yaitu misalkan P3K untuk kelengkapannya, kapal untuk keamanannya, dan juga untuk bus ya kayak ban, mesin itu udah. Jadi kita setiap masuk dan keluar bus untuk beroperasi kita cek. Dan juga kita juga mengikuti perkembangan zaman terkait untuk penjualan tiket. Kita sekarang kan udah sistem online ya. Kita punya aplikasi sendiri untuk memesan bus.
itu untuk bis akap, bis kota ataupun yang lainnya. Dan juga pembayarannya kita berangsur untuk cashless. Jadi pembayaran kita juga udah mengikuti yang biasa dipakai oleh konsumen ya, mulai banking, QRIS, GoPay, ShopeePay, itu udah bisa kita pakai. Sementara itu, dan juga untuk armada ya, kalau di armada kita juga rutin untuk trayek bagus, kita juga udah ada permajaan bus gitu, entah penggantian baru ataupun rekondisi body bus. Itu tujuannya untuk memudahkan kepuasan pelanggan. Terus kedua kan namanya dan bus Damri ini kan BUMN ya, PO, perusahaan punya negara. Bisa juga ini kan Damri ini sebagai role model karena banyak PO swasta kan. Dan juga untuk tarif mungkin juga Damri ini ditujukan untuk penyimbang tarif. Jadi jika ada swasta main tarif atas ini terlalu tinggi, kita juga ada penyimbang gitu. Jadi juga bisa jadi role model terkait pelayanan dan juga harga tiket. Terus saya ingin menanyakan pertanyaan Pak. Apakah ada inovasi yang sedang atau akan dikembangkan oleh perusahaan Damri? Untuk inovasi ya, juga kita lagi fokus. Sekarang lagi momennya hari ya, angkutan hari raya. Jadi lagi fokus ke lebaran dulu sih. Jadi setelah lebaran baru fokus ke inovasi ya. Inovasinya itu kita paling ada rencana penambahan kelas bus ini. Kita kan sekarang kan ada dari Lampung ya khususnya ya. Ada itu namanya segmen bus kelas royal, eksekutif dan bisnis. Rencananya tahun ini akan ada bus sleeper. Itu rencana tahun 2 atau 3 ini tujuan ke Jakarta, Bandung, Bogor. Itu rencana tahun ini ada sleeper, jadi kan mengikuti perkembangan zaman PPO lain ya, khususnya di kelas bus anggota. Terus ini Apa tentang bus yang pernah dialami oleh perusahaan Damri ini selama bisnis transportasi? Lalu, apakah pernah mengalami masalah hukum selama dari bisnis ini? Kendala ya. Kalau kendala sih, namanya perusahaan negara kan harus ikut aturan ya, tentuan yang berlaku. Sebagai contoh, kayak misalkan contohnya kita ini kan supir ini kan karyawan dengan gaji minimal UMR. Beda dengan swasta. PO swasta setahu saya tuh dia gajinya tuh uang makan harian. Jadi ketika dia kerja dibayar, ketika nggak kerja ya dia nggak dibayar. Otomatis di sana kita juga ada agak lebih dibiayai kos kan, biaya pegawai. Karena kan menanggung beban SDM yang harus atau pengemudi yang harus pegawai tetap. Dan kedua terkait hukum ya perusahaan masih ada hukum ya, belum lama ini kan ada kasus kru kita yang kena penganiayaan ya di SPBU. Nah itu kan dari perusahaan kita mencoba pendampingan ya, kita pendampingan untuk pelaporan ke polsek dan juga pengobatan sampai dengan akhirnya kemarin masalah sudah clear. Dan yang kedua masih ada masalah namanya ada ketidakpuasan atau ketidaksesuaian ya menurut antara pekerja dan pemberi kerja. Dan hal ini perusahaan atau manajemen dengan pekerja ada beberapa tuntutan kan dari mereka terkait misalkan hak cutinya kah atau apanya kah, beberapa sebenarnya sih di Jakarta ya. Untuk masalah hukum ada. Nah biasanya kita menyelesaikannya itu secara bipartit ya, dengan ketentuan dan aturan yang ada. Nah gitu sih. Jadi kita pertama kita kan pertemuan mediasi dulu lah, sesuai ini kan secara mediasi dengan si penggugat atau yang nggak puas ini karyawan dengan pihak manajemen atau perusahaan pemberi kerja. Setelah itu juga ketemu, nanti ada bipartit, nanti dia ada di melawan di pengadilan kata usaha atau apa, saya lupa. Di Jakarta sih banyak kan, kalau khususnya di Lampung kalau hukum kita hampir nggak ada ya, terkait legalitas terutama kita nggak ada. Paling ya kayak video di jalan aja sih, itu situasional dan juga pasti ya. Ini Pak, mengenai khususnya di Damri Lampung sendiri, ini mengenai tanggung jawab
Hubungan apa? Iya. Oh, kalau hubungan kita bilang dan namanya Jamil aku ya, dia kan udah banyak yang usia mendekati usia pensiun sebenarnya di sini. Otomatis kan orang kerja sampai mendekati pensiun, otomatis lokasi tempat kerja itu nyaman. Nah dari manajemen sendiri sebenarnya kan ada rotasi setiap 3 tahun sekali itu biasanya rotasi diputar. Saya sendiri kan dari Jakarta, kebetulan baru di Lampung ini penempatan di Januari 2024. Jadi ada rotasi maksimal itu 3 tahun sekali ada rotasi, terutama di manajemen ya. Karena saya kan di bagian SDM umum. Nah kalau untuk staff sendiri saya rasa udah secara keluarga ya, apa maksudnya, hubungannya baik antara staff dengan pimpinan dan dengan staff, dengan driver juga, dan juga untuk di sini juga kita mengikuti aturan yang ada secara tertulis ataupun tidak tertulis. Yang tidak tertulis kan misalkan harus ada tambang siger ya untuk yang kayak misalkan di wilayah Lampung sendiri khususnya, dan juga untuk rekrutmen SDM kita utamakan yang putra daerah universitas kita kantor itu. Jadi kalaupun ada hal-hal misalkan yang tadi ada konflik antara pegawai dengan pihak manajemen dengan perusahaan ya kita menyelesaikan melalui jalur yang disediakan oleh aturan. Tapi kurang lebih perusahaan negeri ini emang sudah berjalan sesuai dengan aturan hukum. Untuk ini maaf Pak, mengenai kelengkapan surat-surat situ NPWP itu mohon izin kita untuk memfoto untuk melampirkan di laporan kita. Oke, SIUP NPWP ya. NPWP SIUP selesai itu nggak ada hubungannya sama NIB. Laporan untuk perusahaan itu melalui PCS pendaftaran. Itu mau pusat mau cabang itu satu NIB-nya. Tahu saya ya, karena saya dulu sempat ngurus SIUP itu nggak berlaku lagi. Jadi NIB, kalau NPWP juga NPWP terpusat. Satu perusahaan itu mau cabang pusat itu NPWP di terpusat ya. Terus satu lagi NIB kita ada kemarin itu baru ngurus PBG, juga kita pajak reklame juga kita bayar rutin, pajak PBB juga rutin. Itu sih kalau untuk ya terakhir kan yang lagi digembar-gembar itu kan yang lagi rame ini masalah PBG ya. Terus bilang kamu lindung apa? Bayar kita udah lengkap dan kita bayar juga retribusinya. Paling kita NIB, PBG, terus apa lagi nih PWP ya. Nanti coba saya cari. Biasanya itu kita butuhnya itu untuk apa ya, punya aslinya di usaha kita scanan aja sih biasanya untuk mengikuti lelang kontainer. Di sini kita sedang melakukan pengecekan surat izin perusahaan Damri, dan alhamdulillahnya dia lengkap, sudah memiliki NPWP, SIU dan sebagainya. Karena perusahaan ini milik BUMN, sudah pasti lengkap untuk surat-surat perusahaannya begitu.